Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat Marbali edisi 9 April 2023. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat, pengurus unit, dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat Paskah Kristus bagi semua umat dan pelayan di Jemaat GPM Marbali. Semoga makna Paskah memulihkan kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Jemaat yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat jabatan warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun turut mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, dan lanjut usia. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat menjalani masa vikaris bagi calon pendeta Petronella Teorupun SSI Teol di Jemaat GPM Marbali. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan kepada pendeta Nyonya Diana Elwarin sebagai pendeta Jemaat GPM Marbali. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua umat dan pelayan panitia hari-hari besar gerejawi pemuda Jemaat Marbali yang telah berpartisipasi aktif melaksanakan perayaan Paskah di tingkat unit dan jemaat dengan aman dan damai. Semoga momentum Paskah membawa kekuatan baru bagi kita semua dalam tugas dan pengabdian. Majelis Jemaat menghimbau semua jemaat agar mendoakan dan mendukung tugas pelayanan dan kesaksian bagi calon pendeta Nyonya Petronella Teorupun SSI Teol sebagai vikaris jemaat dan pendeta Nyonya Diana Elwarin sebagai pendeta jemaat. Marilah kita semua saling menolong dan melayani sebagaimana Kristus melayani jemaatnya. Disampaikan kepada panitia sidang ke-26 Jemaat GPM Marbali bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama majelis jemaat pada hari Selasa 11 April 2023 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Pemberitahuan ini merupakan undangan resmi majelis jemaat untuk dilaksanakan bersama. Pesan Paskah Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2023. Para pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi dalam Kristus. Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan yang terus memelihara kita di hamparan pulau-pulau, di pesisir maupun pegunungan, di Maluku dan Maluku Utara. Meski kita dihadapkan pada krisis pangan dan energi global dan dampaknya di Indonesia, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia bangkit dari krisis yang mematikan. Kebangkitannya memberi harapan dan kepastian atas hidup saat ini maupun hidup di masa depan. Paskah Kristus membebaskan para murid dari keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakberdayaan, dan memberi harapan serta meyakinkan mereka untuk bangkit dari situasi ketiadaan harapan dan ketidakpercayaan untuk menjadi pewarta berita Paskah yang membebaskan. Paskah meyakinkan kita untuk menjadi pewarta-pewarta berita Paskah yang membebaskan.
Dalam terang tema Paskah tahun ini, wartakanlah berita Paskah yang membebaskan. Injil Yohanes 20 ayat pertama sampai 10. Kami menyampaikan pesan gembala kepada semua pelayan dan warga GPM sebagai berikut. Wartakanlah Paskah yang membebaskan itu. Karena itu, teguhkanlah iman percaya kepada Kristus yang bangkit. Iman Paskah menghalau kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ketidakberdayaan, dan ketiadaan harapan. Bangkitlah dalam keyakinan pada puasa kebangkitan yang menghidupkan untuk memperjuangkan kehidupan sendiri maupun kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih berkualitas. Apapun krisis kehidupan yang dialami, ingatlah bahwa iman kepada Kristus yang bangkit memberi kepada kita harapan untuk menghadapinya dan kekuatan untuk bangkit dan berjuang melewati krisis yang mendera kehidupan. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik, serta dampak yang ditimbulkan akibat konflik sosial dan bencana alam yang dialami saudara-saudara kita di beberapa wilayah, kita terpanggil untuk menjadi komunitas yang memberi harapan dan aktif menyatakan solidaritas sosial sebagai tindakan iman atas berita Paskah yang membebaskan. Iman kepada Kristus yang bangkit hendaknya membimbing kita membebaskan diri dan sesama dari berbagai pasung yang membelenggu kehidupan, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, judi, permusuhan, hawa nafsu, kebiasaan minum minuman keras, balapan liar di jalan raya, dan lain-lain yang dapat menghancurkan kehidupan sendiri dan sesama. Paskah menginspirasi kita untuk berkarya bagi pembebasan semua ciptaan dari ancaman kehancuran hidup, membebaskan mereka yang terbelenggu dan menjadi korban ketidakadilan, mengadvokasi hak-hak masyarakat yang terbelenggu dalam cengkraman kekuatan ekonomi raksasa, dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Menjalani tahun 2023 dalam bayang-bayang resesi ekonomi dan memanasnya suhu politik nasional dan lokal, galakanlah aktivitas ekonomi produktif rumah tangga dan perkuat ketahanan ekonomi tiap keluarga jemaat melalui GKM sebagai sebuah gerakan gerejawi. Peliharalah kesatuan dan keutuhan jemaat, masyarakat, dan bangsa di antara pilihan-pilihan politik yang berbeda. Berpartisipasilah dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Kebangkitan Kristus kiranya memberikan kepada kita cara pandang yang baru, yang lebih optimis, menghadapi kenyataan hidup dan menggerakkan kita untuk aktif berkarya bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Selamat merayakan Paskah Kristus 2023. Kristus yang hidup menyertai kita di tiap kemelut kehidupan, kini dan selamanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Umum Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapuleti. Disampaikan kepada seksi PTPU dan Komisi ARK Jemaat Marbali agar dapat menyiapkan daftar kolektif CD baru, persiapan akta penyerahan sebagai anggota AMGPM, Kembegurus AMGPM Ranting Immanuel Marbali pada hari Minggu dalam kebaktian jemaat. Disampaikan pula kepada Komisi ARK dan para pengasuh bahwa memperhatikan jadwal kegiatan baku dapa anak dan remaja tingkat jemaat yang semakin mendekat, maka dimohon agar dapat mempersiapkan seluruh pentahapan dengan baik. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari esok, Senin 10 April 2023, yang penataannya hanya satu kali kebaktian pada jam 7 malam. Mohon kehadiran jemaat dalam kebaktian dimaksud. Jemaat kebaktian saat ini adalah kebaktian syukur Paskah
dengan pelayan kebaktian sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Nyonya D. Elwarin, Majelis bertugas Penatua YR Tanate, Diaken R. Rumah Lewan. Kolektaan Unit 1 Immanuel, keyboardis Saudara Foler Orat Mangun, prokantor Ibu Joyce, Ibu Susi, dan Bapak Rakes. Soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Eli Tatugay, paduan suara Immanuel 1, penerima tamu keluarga Bapak Bayu Retanubon. Berikut kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucap terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat sepekan. Saldo kas periode lalu Rp25.340.500. Total pendapatan per 8 April 2023 Rp39.693.000. Total pengeluaran per 8 April 2023 Rp40.716.000. Saldo kas bendahara periode ini Rp17.317.500. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut ini kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi perayaan kebaktian dengan melakukan nyanyian kidung jemaat nomor 194, bait pertama dan kedua. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Marbali 9 April 2023, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakin. Shalom.